Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Shirley Haini Putri dari Kolegium Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan Republik Indonesia, struktur ketatanegaraan Indonesia setelah UUD 1945. Perubahan UUD 1945 bersifat sangat mendasar karena mengubah prinsip kedaulatan rakyat yang semula dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR menjadi dilaksanakan oleh UUD 1945. Hal itu menyebabkan semua lembaga negara dalam UUD 1945 berkedudukan sederajat dan melaksanakan kedaulatan rakyat. Dalam lingkup atas dasar tersebut, alasan-alasan perubahan UUD 1945 adalah sebagai berikut. Yang pertama, UUD 1945 bersifat sementara. Yang kedua, UUD 1945 memiliki kelemahan dan terlalu sederhana. Yang ketiga, UUD 1945 memberi kedaulatan yang besar kepada presiden dan lain-lain. Tugas dan wewenang MPR yang pertama, mengubah dan menetapkan undang-undang. Yang kedua, melantik presiden dan wakil presiden berdasarkan hasil pemilihan umum dalam sidang paripurna MPR. Yang ketiga, memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya setelah presiden dan wakil presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di dalam sidang paripurna MPR. Tugas presiden sebagai dalam lembaga eksekutif memiliki beberapa tugas. Yang pertama, memegang wewenang atas pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, memiliki dalam mengajukan rancangan undang-undang atau RUU kepada DPR dan yang merupakan salah satu lembaga legislatif. Yang ketiga, memegang serta menjalankan segala peraturan di dalam undang-undang dengan sebaik-baiknya dan senantiasa berbakti kepada nusa dan bangsa. Tugas Mahkamah Agung, yang pertama, mengadili pada tingkat kasasi. Yang kedua, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Yang ketiga, menjadi pengawas tertinggi penyelenggaraan peradilan. Tugas BPK yang pertama, pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan dilakukan oleh BPK terbatas pada pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, Bank Indonesia, lembaga negara lainnya, BUMN, Badan Layanan Umum, BUMD, dan semua lembaga lainnya yang mengelola keuangan negara. Yang kedua, pelaksanaan pemeriksaan BPK tersebut dilakukan atas dasar undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Yang ketiga, pemeriksaan yang dilakukan BPK mencakup pemeriksaan kinerja, keuangan, dan pemeriksaan dengan adanya maksud tertentu. Hubungan antara lembaga-lembaga negara berdasarkan UUD 1945 setelah perubahan UUD 1945. Maka hubungan antara lembaga-lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan sebagai berikut. Yang pertama, hubungan antara MPR dan Presiden. MPR sebagai pemegang kekuasaan tinggi sebagai wakil rakyat sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, di samping DPR dan Presiden. Hal ini berdasarkan ketentuan dalam UUD 1945 bahwa baik Presiden maupun MPR dipilih oleh rakyat. Berbeda dengan kekuasaan MPR, menurut UUD 1945 belum dilakukan perubahannya, memiliki kekuasaan tertinggi dan mengikat serta memperhatikan presiden dan wakil presiden. Sesuai dengan ketentuan UUD 1945 hasil perubahan, maka presiden dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya, baik karena permintaan sendiri atau karena tidak dapat melakukan kewajibannya maupun diberhentikan oleh MPR. Pemberhentian presiden oleh MPR sebelum masa jabatannya berakhir hanya mungkin dilakukan jika presiden bersungguh-sungguh telah melanggar hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana lainnya, maupun apabila terbukti tidak memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden. Namun demikian perlu dipahami bahwa oleh karena itu presiden tidak diangkat oleh MPR, maka presiden tidak bertanggung jawab pada MPR, melainkan kepada rakyat Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar. Kedua, hubungan antara MPR dan DPR. MPR terdiri atas anggota-anggota DPR dan anggota-anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Dengan demikian, seluruh anggota MPR menurut UUD 1945 dipilih melalui pemilihan umum. Mengingat kedudukannya sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia dan untuk menegakkan martabat dan kewajibannya, maka MPR menyelesaikan masalah-masalah yang bersifat mendasar dan bersifat struktural dan memiliki kekuasaan untuk mengubah UUD. Maka DPR dan MPR harus melakukan kerjasama yang simultan dan melakukan penguasaan terhadap jalannya pemerintahan yang dilakukan oleh Presiden. Oleh karena anggota DPR seluruh merangkap anggota MPR, maka MPR menggunakan DPR sebagai 63 tangan kanannya dalam melakukan pengawasan kebijakan yang dilakukan oleh Presiden.
Dalam hal ini, DPR menggunakan hak-hak tertentu yang dimilikinya, seperti hak angket, hak amandemen, hak budget, dan hak tanya inisiatif. MPR mempunyai tugas yang sangat luas. Melalui wewenang DPR, MPR mengemudikan pembuatan undang-undang serta peraturan-peraturan lainnya, agar sesuai dengan UUD 1945. Melalui wewenang DPR, MPR juga menilai dan mengawasi wewenang lembaga-lembaga lainnya. Demikian hubungan antara MPR dan DPR sebagai bagian diutamakan majelis, terutama pasca perubahan UUD 1945, yang diharapkan dengan adanya reformasi kelembagaan tinggi negara benar-benar dapat menciptakan iklim pelaksanaan negara yang lebih demokratis. Yang ketiga, hubungan antara Presiden dan DPR. DPR dan Presiden sebagai sesama lembaga dan sesama anggota badan legislatif bersama-sama mempunyai tugas antara lain membuat undang-undang dan menetapkan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. Membuat undang-undang berarti membentuk kebijakan politik yang diselenggarakan oleh Presiden. Menetapkan budget negara pada hakikatnya berarti menetapkan rencana kerja tahunan. DPR melalui anggaran belanja yang telah disetujui dengan mengawasi pemerintahan dengan efektif. Di dalam pekerjaan untuk membuat undang-undang, maka lembaga-lembaga negara lainnya dapat diminta pendapatnya. Sesudah DPR bersama Presiden menetapkan undang-undang dan rencana anggaran pendapatan atau rencana anggaran negara, maka di dalam pelaksanaan DPR berfungsi sebagai pengawasan terhadap pemerintahan. Pengawasan DPR terhadap Presiden ialah suatu konsekuensi yang wajar, yang pada hakikatnya mengandung arti bahwa Presiden bertanggung jawab kepada DPR dalam arti nampak partnership. Presiden tidak dapat dijatuhkan oleh DPR, dan dengan pengawasan tersebut, maka terdapat kewajiban bagi pemerintahan untuk selalu bermusyawaratan kepada DPR tentang masalah-masalah pokok dari negara yang menyangkut kepentingan rakyat dengan UUD sebagai landasan kerja. Bentuk kerjasama antara DPR dan Presiden tidak boleh mengingkari partner legislatifnya. Presiden harus mendengarkan, berkonsultasi dalam banyak hal, memberikan keterangan-keterangan serta laporan-laporan kepada DPR dan meminta pendapatnya. Untuk pengawasan tersebut, DPR mempunyai beberapa wewenang sebagai berikut. Yang pertama, menurut UUD 1945, ada hak budget dan hak inisiatif. Hak budget yaitu hak untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja negara. Kalau hak inisiatif yaitu hak untuk mengusulkan rancangan undang-undang. Yang kedua, menurut UUD 1945 hasil perubahan. Di dalamnya ada hak amandemen, hak interpelasi, dan hak angket. Dengan adanya wewenang DPR tersebut, sepanjang tahun terjadi musyawarah yang diatur antara pemerintahan dan DPR. Dan DPR mempunyai kesepakatan untuk mengemukakan pendapat rakyat secara kritis terhadap kebijaksanaan politik. Pemerintahan kritik-kritik itu dapat dilanjutkan dan dibahas oleh surat kabar sebagai pembawa suara masyarakat yang langsung, sehingga terjadi suatu sosial kontrol yang baik terhadap pemerintahan khususnya dan terhadap lembaga-lembaga negara pada umumnya. Selanjutnya, hubungan antara DPR dengan menteri-menteri. Hubungan kerjasama antara Presiden dengan DPR juga harus dilaksanakan dalam hal DPR menyatakan keberatannya terhadap kebijaksanaan menteri-menteri. Dalam hal ini, sudah sewajarnya Presiden mengganti menteri yang bersangkutan tanpa membubarkan kabinet. Namun seperti halnya dengan Presiden, menteri-menteri juga tidak dapat dibubarkan atau diberhentikan oleh DPR. Akan tetapi, sebagai konsekuensinya yang wajar dan tugasnya kedudukannya, Presiden harus memperhatikan sungguh-sungguh suara DPR. Oleh karena itu, menteri-menteri juga tidak terlepas dari keberatan DPR yang berkaitan dengan diperhatikannya menteri oleh Presiden. Hubungan selanjutnya yaitu hubungan antara Presiden dengan menteri-menteri. Presiden mengangkat dan membentuk menteri-menteri negara, dan menteri-menteri itu formal tidak bertanggung jawab kepada DPR, melainkan kepada Presiden. Karena itu, menteri-menteri adalah pembantu Presiden. Meskipun kedudukan para menteri negara tergantung kepada Presiden, tetapi menteri-menteri tersebut bukan pegawai tinggi biasa. Oleh karena itu, menteri-menteri lah yang terutama menjalankan pemerintahan dalam praktiknya sebagai pemimpin kementerian, yang mengetahui seluk-beluk mengenai lingkungan pekerjaannya. Berhubungan dengan itu, menteri mempunyai pengaruh besar terhadap Presiden yang menentukan politik negara yang menyangkut kementeriannya.
Memang yang dimaksud bahwa para menteri itu pemimpin-pemimpin negara untuk menetapkan politik pemerintahan dan koordinasi dalam pemerintahan negara. Para menteri kerjasama satu sama lain secara erat di bawah pimpinan presiden. Selanjutnya, hubungan antara BPK dan DPR. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. BPK bertugas memeriksa langsung tanggung jawab tentang keuangan negara dan hasil pemeriksaannya itu diberitahukan kepada DPR, DPD, dan DPRD. Untuk mengikuti dan menilai kebiasaan ekonomi finansial, pemerintah menjalankan oleh aparatur administrasi negara yang dipimpin oleh pemerintah, yaitu hubungan antara Mahkamah Agung dengan lembaga negara-negara lainnya. Mahkamah Agung berwenang mengadili badan tingkat asasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Calon hakim agung disusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. Selanjutnya yaitu hubungan antara Mahkamah Konstitusi dengan lembaga lainnya. Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden yang diajukan masing-masing 3 orang anggota oleh Mahkamah Agung, 3 anggota lagi dari DPR, dan 3 lagi oleh Presiden. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya itu bersifat final. Untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Di samping itu, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Terakhir yaitu hubungan antara yudisial dengan lembaga lainnya. Komisi Yudisial dapat mengusulkan calon hakim agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. Dengan demikian, anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.